Hai Cancer, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini saya reading Vedic Astrology untuk Cancer, energi dari solar eclipse yang terjadi tanggal 20 April tahun 2023, puncaknya pukul 11 menit 15 detik 15 waktu Indonesia bagian Barat. Gerhana matahari terjadi ketika matahari dan moon conjunction, posisinya di sama-sama 5 derajat. Di Aries, bagi Cancer, Aries tempatnya di area profesi, pekerjaan dan kehormatan, yaitu di House 10. Ketika gerhana matahari terjadi, posisi Jupiter 29 derajat, artinya posisi ini transit. Jupiter transit dari Pisces masuk ke Aries, artinya akan bergabung juga bersama Rahu, Uranus, Sun, Moon, dan Merkuri di House ke-10 Cancer. Kemudian posisi Merkuri 21 derajat, besoknya setelah gerhana matahari yaitu tanggal 21 April, Merkuri akan retrograde di House ke-10 Cancer. Kemudian Mars 18 derajat, posisinya di House ke-12 Cancer. Venus 16 derajat, posisinya di House 11 Cancer. Saturnus 10 derajat, posisinya di House ke-8 Cancer. Dan Pluto 22 derajat, posisinya di House ke-7 Cancer. Ketu berada di House ke-4, 27 derajat. Gerhana matahari terjadi di Aswini Naksatra. Rules Aswini adalah Ketu. Posisinya bagi Cancer di House ke-4. Oke, gerhana matahari menyoroti area profesi, pekerjaan, karir, bisnis, kegiatan, aktivitas, dan juga kehormatan dari Cancer. Sebelum periode gerhana, perkiraan di bulan Maret hingga April sebelum gerhana, Cancer sepertinya dihadapkan dengan tawaran pekerjaan baru, atau kontrak kerja baru, atau peluang-peluang baru. Bersamaan dengan itu, Cancer juga dihadapkan dengan pilihan apakah menerima peluang baru itu dan meninggalkan pekerjaan sebelumnya yang sudah dilakukan Cancer sangat lama. Atau sebaliknya, menolak peluang baru dan tetap menetap di pekerjaan sebelumnya. Karena area inilah yang paling disoroti dan dibakar oleh gerhana matahari. Jupiter akan masuk ke Aries di tanggal 22 April 2023. Nah, energi Jupiter berada di house ke-10 Cancer ini cukup baik karena Jupiter membawa peluang baru, kesempatan kerjasama baru, partnership atau kemitraan yang sepertinya menjanjikan kenyamanan untuk Cancer. Jadi kalau selama ini Cancer merasa pekerjaannya cukup rumit, cukup berat, menghabiskan energi, maka masuknya Jupiter di house ke-10 ini menawarkan Cancer pekerjaan yang lebih ringan, pekerjaan yang lebih nyaman, tapi duitnya juga aman, ya. Energi Jupiter adalah energi kebijaksanaan dan akan menetap di house ke-10 Cancer sampai 1 tahun ke depan. Arahnya saya lihat di sini Cancer akan memilih kesempatan untuk pekerjaan yang lebih nyaman dan posisi keuangan yang lebih aman. Tapi ada proses untuk mencapai itu. Dengan retrograde-nya Merkuri di house ke-10 Cancer sejak tanggal 21 April sampai nanti di bulan Juni, maka ada hal-hal yang harus diselesaikan Cancer. Cancer mungkin harus melakukan perjalanan bolak-balik domestik atau internasional, ada juga kontrak yang harus dibaca ulang, perjanjian-perjanjian yang harus dibahas ulang, ada juga menghadap kepimpinan, berhadapan dengan leader ya, menyampaikan alasan-alasan, mengajukan surat permohonan pengunduran diri, atau juga menyelesaikan dokumen-dokumen perjalanan ya, atau membuat dokumen-dokumen untuk proposal pengajuan lamaran kerja misalnya, atau untuk mencapai suatu profesi tertentu misalnya. Jadi ini adalah periode untuk memperjelas status, background, profesi dari Cancer. Jupiter yang masuk di house ke-10 ini juga akan mendukung background dari Cancer. Misalnya pendidikan Cancer dulunya apa, ini bisa digunakan pada periode ini. Mungkin juga seperti membutuhkan riwayat hidup,
atau berkas-berkas baru yang harus diterbitkan pada periode ini dalam jangka waktu yang harus tepat waktu ya, karena ini Cancer sepertinya dikejar batas waktu. Apalagi dengan adanya Mars di house ke-12 Cancer, hati-hati. Mars di house ke-12 ini tidak baik, hati-hati dengan kesehatan. Saturnus juga posisinya di house ke-8. Cancer merasa mudah capek ya, mudah lelah, tapi juga harus disiplin dan juga harus menangkap kesempatan. Sesekali cobalah untuk medical check up Cancer, kunjungi dokter untuk memeriksakan kolesterol atau tekanan darah. Saturnus di house ke-8 ini mengisyaratkan Cancer ke depannya 2,5 tahun ke depan harus lebih disiplin dalam pola makan dan gaya hidup. Mars yang berada di house ke-12 ini bisa dirasakan secara tiba-tiba nantinya, misalnya tensi darah yang tiba-tiba naik atau tensi darah yang tiba-tiba turun. Kalaupun Cancer tidak memperdulikan saran saya untuk melakukan medical check up, ini bisa saja nanti Cancer arahnya harus mengunjungi dokter karena tubuh akan memberikan signal kepada Cancer ketika memang tubuh membutuhkan istirahat. Mars di house ke-12 ini juga sangat berpengaruh di area profesi Cancer karena area profesi pekerjaan Cancer Aries kan ya. Lord dari Aries adalah Mars yang saat ini berada di house ke-12. Sementara rules dari house ke-12 adalah Saturnus yang berada di house ke-8 Cancer. Adanya perubahan besar di area pekerjaan, area profesi ataupun karir. Tetapi karena gerhana ini juga didukung oleh Jupiter, maka perubahan pekerjaan, arah karir, ini arahnya ke yang lebih baik, yang lebih nyaman, dan yang lebih menjanjikan, yang lebih banyak duitnya. Venus yang berada di house ke-11 Cancer ini bagus banget, karena oposit dari house ke-11 ini adalah house ke-5. Cancer saat ini populer, banyak pandangan baik kepada Cancer, sehingga Cancer di sini merasa banyak yang mengagumi, banyak yang mendukung, banyak yang menyayangi dan mencintai. Mungkin akan ada kesempatan untuk menjalin hubungan relationship atau hubungan asmara pada periode ini selama Venus berada di house ke-11 Cancer, pertemanan baru, persahabatan baru ya. Tapi ketika nanti Venus transit ke houses ke-12, maka ini menggambarkan bahwa pertemanan, sosial, cinta yang datang, proposal cinta dalam relationship yang datang, ini sepertinya hanya bersifat sementara, tidak bertahan seterusnya, karena harus dilepaskan oleh Cancer. Kenapa? Karena ada Pluto yang berada di house ke-7 Cancer. Pluto ini masih mempengaruhi kesehatan hubungan rumah tangga ataupun kesehatan hubungan kemitraan, relationship, partnership dari Cancer. Ketu yang berada di house keempat ini juga menggambarkan meskipun Cancer berganti pekerjaan dengan niat untuk lebih dekat dengan keluarga, Ketu ini masih membatasi kedekatan Cancer dengan keluarga. Kemungkinan nanti ketika di bulan Oktober kalau Ketu sudah transit ke house ketiga Cancer, mungkin di sini Cancer sudah bisa lebih dekat dengan keluarga. Oke, Cancer, kesimpulannya Cancer di sini mendapatkan peluang bagus ya di area pekerjaan, profesi ataupun karir ke depannya, bahkan untuk 1 tahun ke depan. Ada perubahan yang menjanjikan untuk Cancer, tetapi Cancer harus meninggalkan hal-hal yang sudah nyaman untuk beradaptasi ke pekerjaan yang lebih baik, tapi tujuannya adalah yang lebih nyaman ya, hanya saja awal-awalnya mungkin butuh adaptasi dan ada hal-hal yang harus diselesaikan juga, harus menempuh perjalanan bolak-balik domestik atau internasional untuk sebagian, dan juga harus ada dokumen-dokumen yang diselesaikan dan mungkin hambatannya juga adalah dokumen-dokumen penting ya. Tetap semangat Cancer, kamu bisa pacu pada periode 1 tahun ke depan ini untuk lebih bersinar di area pekerjaan dan mendapatkan profil baru ya, profesi baru, yang profesi ini akan bisa untuk hingga 2 tahun ke depan.
Oke Cancer, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Thank you for watching Cancer. Bye-bye.